Bacaan liturgi hari Rabu tanggal 10 November 2021. Bacaan pertama. Dengarkanlah hai para raja dan pelajarilah kebijaksanaan. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 1 sampai 11. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu, sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang, para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi, perkataanku ini tertuju kepada kalian para pembesar. Hendaklah kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh, sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula. Dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing itu? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan kitab suci hari ini diambil dari buku Syarah Batin. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Dalam kitab Kebijaksanaan, para pemimpin dianjurkan untuk mendengarkan Tuhan yang Maha Tinggi karena kekuasaan yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Sementara itu, dalam Injil Lukas, digambarkan kekuasaan Tuhan dalam menyembuhkan 10 orang kusta. Akan tetapi, ada satu nilai yang sangat ditekankan, yaitu perihal mengucap syukur. Yesus telah menyembuhkan 10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem. Namun,
hanya satu orang yang datang menemui Yesus untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang mereka alami. Mengucap syukur merupakan satu hal sederhana yang mesti kita lakukan atas apa yang kita peroleh dari Tuhan. Ia telah memberikan semua yang terbaik bagi kita, karena Dia mengenal dan memahami apa yang kita butuhkan. Bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri sampai mati terhina di kayu salib. Apa yang membuat kita sulit bersyukur? Pada umumnya karena kita menganggap diri kita hebat dan kuat. Dikala kesusahan menerpa hidup kita, seringkali bertekuk lutut di hadapan Tuhan adalah pilihan yang mesti dibuat. Namun, ketika situasi sulit itu berlalu, kita cepat sekali lupa atau berpura-pura lupa bahwa kuasa Tuhanlah yang memampukan kita dalam menunjukkan jalan yang mesti dilalui untuk mengatasi kesulitan itu. Kita terlalu membanggakan diri. Tindakan mengucap syukur atas apa yang kita miliki bukanlah semata-mata reaksi emosional sebagai manusia, tetapi lebih merupakan sebuah ungkapan iman yang teramat dalam. Marilah berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu memiliki rasa syukur dalam keadaan apapun, sebab rencana-Mu pastilah yang terbaik bagi kami. Amin.